Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman di pelajaran matematika selanjutnya ini, kita akan mempelajari materi tentang transformasi geometri, tentang refleksi dan translasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang refleksi dan translasi, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan kembali materi rotasi dan dilatasi. Nah, di materi refleksi dan translasi ini Ibu akan memperlihatkan kompetensi dasar. Nah, di sini anak ada sudah terlihat yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan yang selanjutnya ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu tentang refleksi dan translasi. Nah, di slide selanjutnya yaitu di sini juga Ibu mempunyai indikator pencapaian kompetensi. Ada 4, yaitu yang pertama mengatasi sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual, dan yang kedua ada menganalisis sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual, dan yang ketiga yaitu ada membuktikan bayangan suatu objek setelah direfleksikan. Nah, dan yang keempat yaitu ada membuktikan bayangan suatu objek setelah ditranslasikan. Nah, di sini di materi refleksi ini apakah kalian sudah lihat gambar mobil dengan tulisan ambulans yang terbalik? Kenapa ya bisa terbalik? Apakah kalian ada yang tahu? Nah, tetapi di kaca spion mobil yaitu si nama ambulans tersebut yaitu berbentuk tulisannya normal ya, karena itu yang disebut refleksi atau bayangan suatu objek. Nah, selanjutnya yaitu ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang bangun geometri dengan menggunakan sifat-sifat benda dan bayangan pada cermin. Nah, untuk sifat-sifat bayangan yaitu di sini Ibu mempunyai 3. Itu ada sifat-sifat bayang-bayang pada benda yang dibentuk oleh pencerminan di antaranya. Yang pertama yaitu ada bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Dan yang kedua yaitu ada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga yaitu ada bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Jadi ketika kalian diilustrasikan, kalian bercermin di suatu cermin dengan jarak yang sama, nanti juga bayangan kalian itu akan memiliki jarak yang sama dan posisi yang sama juga. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan mempelajari pencerminan terhadap pencerminan sebagai berikut. Nah, pencerminan tersebut yaitu dibagi menjadi 4 ya. Untuk yang pertama yaitu ada sumbu X, dan yang kedua yaitu ada pencerminan sumbu Y, dan yang ketiga yaitu ada garis Y sama dengan X, dan yang keempat yaitu ada garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh yaitu misalkan
carilah hasil pencerminan titik A, eh, titik A 3,2 terhadap sumbu X. Nah, di sini kalian sudah lihat gambar bidang koordinat kartesiusnya seperti ini, seperti gambar yang di samping ya. Apakah kalian tahu kenapa bisa seperti ini? Ada yang tahu? Nah, pada bidang koordinat kartesius ini terdapat titik A yaitu 3,2. Jika cerminannya adalah sumbu X, maka bayangan titik A sama dengan A aksen. A aksen 3, negatif 2. Nah, jadi setelah direfleksikan yaitu hasilnya jadi 3, negatif 2. Nah, yang selanjutnya kita mempunyai sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalian sudah lihat untuk si bidang koordinat kartesiusnya. Nah, di sini ada carilah atau tentukan bayangan titik 3,2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, untuk si bidangnya kalian juga udah lihat ya untuk yang di samping. Nah, pada bidang koordinat kartesius ini di titik A yaitu ada 3,2. Jika cerminnya sumbu Y, maka bayangan titik A sama dengan bayangan titik A disebut A aksen adalah negatif 33,2. Nah, setelah direfleksikan dari hasil 3,2 yaitu setelah direfleksikan ke sumbu Y yaitu jadi hasilnya negatif 33,2. Nah, kita lanjutkan ya ke titik yang kedua yaitu ada sumbu atau garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, maaf bukan sumbu ya. Nah, kalian juga udah lihat ya untuk gambar yang di samping ini. Apakah ada yang tahu jawabannya kayak gimana? Nah, pada koordinat kartesius ini di titik A yaitu 3,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik A adalah B. Nah, untuk A-nya yaitu ada 3,2 dan B-nya menjadi 2,3. Maka bayangan titik A X, Y adalah A aksen Y, X. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada garis yang terakhir yaitu contohnya ada garis Y sama dengan negatif X. Pada koordinat kartesius di titik A yaitu ada 1,1 jika dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya yaitu negatif 1, negatif 1 jika bayangan titik A ada A yaitu X, Y adalah A aksen negatif Y, negatif X, negatif Y. Nah, itu untuk dari pencerminan itu ada sumbu. Yang pertama itu ada sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga itu ada garis Y sama dengan X, dan yang keempat yaitu ada garis Y sama dengan negatif X. Nah, itu untuk contoh refleksi pencerminan ya. Nah, dari penjelasan materi refleksi tersebut, kita lanjutkan ya agar kalian lebih memahami materi refleksinya. Kita latihan soal, oke?
Nah, di sini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada translasi. Apa sih translasi itu? Kita ilustrasikan. Pernahkah kalian memindahkan suatu benda dari titik awal ke titik atau jarak arah dan arah tertentu? Nah, adakah yang tahu? Nah, itu yang disebut translasi. Nah, di slide selanjutnya yaitu di sini ada tabel koordinat kartesius, yaitu sudah kalian lihat untuk gambarnya. Maka di setiap titik sudut kita geser ke arah dan jarak yang sama untuk melakukan translasi. Ini kita harus tahu, sebelumnya kita harus tahu informasi seberapa jauh pergeseran antara horizontal dan vertikal dan besarnya perpindahan. Ini juga ditentukan oleh faktor translasi, yaitu di sini ada A dan B. A yaitu menunjukkan jarak pergeseran secara mendatar atau secara sumbu X. Dan yang B yaitu jarak pergeseran secara vertikal atau secara sumbu Y. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Untuk yang A dan B positif yaitu bergeser ke kanan atau ke atas. Nah, dan yang AB selanjutnya AB negatif yaitu bergeser ke kiri atau ke bawah. Nah, di slide selanjutnya Ibu juga punya contoh soal, yaitu titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 negatif 2, tentukan hasil translasinya. Untuk ditranslasikannya yaitu kita taruh titik A-nya yaitu di 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Karena nilainya negatif 2 ya. Jadi lihat di gambar hasil A aksennya karena koordinatnya 7,3. Coba perhatikan A sama dengan 4,5 yang ditranslasikan sejauh 3,3 negatif 2, maaf, hasilnya jadi A aksen 7,3. Nah, di soal yang tadi, bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Iya, kesimpulannya yaitu jadi jika ada titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasi titik X sama dengan A yaitu X tambah A, Y tambah B. Nah, itu ya untuk kesimpulan dari soal tersebut. Nah, jika ada yang bertanya gini, Bu, kalau misalnya diketahui titik setelah ditranslasikan, nah, kalau kita ingin tahu titik sebelum ditranslasikannya gimana? Oke, kita jawab ya. Karena tadi kan setelah kita menentukan titiknya itu A, X, Y ditranslasikan ke A, B. Jadi hasilnya A aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, berarti kalau mau tahu titik awal tinggal dikurangkan saja jumlah setelah ditranslasikannya dengan pergeserannya. Nah, gimana? Mudah kan untuk materi translasinya? Nah, biar kalian lebih memahami lagi materi translasinya, kita latihan soal ya.
Terima kasih buat yang udah nonton. Untuk materinya, nanti kita akan lanjutkan untuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.